Di rekap cerita film kali ini, kita akan membahas salah satu film yang cukup seru dari segi alur cerita, yaitu film The Dictator yang rilis pada tahun 2012 silam. Sosok Aladdin yang kontroversial dan menjadi sentral dalam film ini diperankan secara sempurna oleh Sacha Baron Cohen. Film ini bergenre komedi, di mana film ini banyak terkandung komedi satir Hollywood tentang kediktatoran. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, ini dia rekap ceritanya. Film dimulai dengan memperkenalkan sebuah negara fiksi bernama Wadia, sebuah negara kecil yang berada di Afrika Utara. Negara Wadia dipimpin oleh diktator bernama Jenderal Aladdin. Dia merupakan anak dari Kolonel Aladdin yang juga seorang diktator yang kejam dan bengis. Aladdin dalam kepemimpinannya dilindungi oleh 30 penjaga wanita. Dan uniknya, semua wanita ini masih perawan. Dengan jenggot ikoniknya, Aladdin mulai berkuasa sejak berumur 7 tahun dan membuatnya menjadi orang yang paling berbahaya. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, dia bisa berbuat apa saja. Contohnya saat ketika dia menyelenggarakan Olimpiade. Dengan kekuasaannya, hanya Aladdin sendiri yang bisa menang dan mendapatkan medali emas. Dan dia juga merubah kata yang ada di Kamus Besar Wadia menjadi Aladdin, termasuk kata positif dan negatif. Sehingga perubahan kata tersebut membuat kebingungan massal. Ketika Aladdin berpidato bahwa dia mempunyai uranium dan akan dibuat senjata untuk keperluan medis, hal itu membuat pertanyaan dunia tentang senjata nuklir yang ada di Wadia. Di sini kita diperlihatkan Aladdin yang sedang mengunjungi pusat riset senjata nuklir miliknya yang menjadi satu dengan kandang sapi. Ketika dia ingin melihat senjata nuklir yang sedang dikembangkan, Aladdin hanya melihat sebuah roket yang begitu kecil. Karena kesal, dia pun mencari kepala riset nuklirnya yang bernama Nadal. Salah satu stafnya mengatakan bahwa Nadal sudah dieksekusi. Kita pun diperlihatkan flashback mengenai Nadal. 2 tahun yang lalu, Aladdin melihat roket rancangan Nadal yang berbentuk bulat di bagian atasnya. Aladdin mengatakan kalau roket tersebut lebih mirip seperti dildo dan tidak menakutkan sama sekali. Dia berdebat dengan Nadal tentang roket tersebut. Aladdin ingin roketnya runcing dan Nadal keberatan untuk melakukan itu. Karena hal itu, Aladdin pun memerintahkan untuk mengeksekusi Nadal. Karena melihat perkembangan nuklir yang sangat mengecewakan, sang paman yaitu bernama Tamir pun mengatakan kepada Aladdin untuk berbicara kepada PBB bahwa mereka tidak punya senjata nuklir dan agar PBB meringankan hukuman kepada negara mereka. Aladdin tidak menyetujuinya karena dia tidak akan pernah berdamai dengan PBB dan tidak akan menjual minyak Wadia ke negara lain. Singkat cerita, Aladdin pun pulang ke istananya bersama rombongannya. Ketika dia keluar dari mobil, seseorang menembak kepalanya. Yang ternyata itu adalah duplikat dari Aladdin, seseorang yang menjadi tameng untuk Aladdin. Nah, di sini pamannya Tamir terlihat sedang menelpon seseorang dan berkata bahwa dia menembak orang yang salah. Ternyata semua itu adalah rencana pamannya yang ingin agar Aladdin mati agar Wadia dapat dikuasainya. Dan di sini Tamir memiliki rencana baru untuk menyingkirkan Aladdin dan dia membutuhkan duplikat Aladdin lagi, seseorang yang bisa dimanipulasi. Nah, anggota Tamir pun menemukan pengganti duplikat Aladdin yang baru. Dia adalah seorang penggembala kambing. Mereka lalu membawa duplikat tersebut kepada Aladdin. Di sini Aladdin sempat tidak menyetujuinya, tapi pamannya mengingatkan kalau tugas duplikat ini hanya untuk menjadi tameng bagi Aladdin dan berjaga-jaga kalau ada orang yang ingin menembak kepalanya lagi. Alasan konyol tersebut lalu disetujui Aladdin dan duplikat itu pun dipersiapkan agar mirip seperti Aladdin. Tepat di pagi hari, ada sebuah berita tentang Dewan Keamanan PBB memerintahkan NATO untuk menyerang Wadia. Hal itu dapat dicegah jika Aladdin mau berbicara langsung dengan PBB. Paman Tamir pun mendatangi Aladdin yang sedang bermain game dan mengatakan bahwa dia harus menjelaskan tentang program nuklir kepada PBB. Jika tidak, PBB akan melakukan aksi militer kepada Wadia. Karena hal itu, pertemuan dengan para jenderal pun dilakukan. Aladdin menyuruh Paman Tamir untuk mempersiapkan semuanya dan mereka akan pergi ke Amerika untuk bertemu dengan PBB. Sesampainya di Amerika, Aladdin dan rombongannya datang dengan persiapan yang begitu mewah. Nah, setelah itu, dia lalu pergi ke sebuah hotel.
Di sana Paman Tamir telah mempersiapkan keamanan ekstra untuk Aladin dengan menyewa seorang agen bernama Clayton. Tepat di malam hari, Aladin pun diculik ketika dia sedang tidur. Di sini dia diikat dan ternyata penculiknya adalah Clayton, seorang agen yang disewa oleh pamannya sendiri. Clayton mengatakan bahwa seseorang telah menyewanya untuk membunuh Aladin dan orang yang menyewa Clayton adalah Tamir. Di sini Clayton berniat melakukan penyiksaan terlebih dahulu kepada Aladin. Namun semua alat untuk penyiksaan yang ditunjukkan oleh Clayton ternyata hanya membuat Aladin tertawa. Karena semua alat tidak membuat Aladin takut, Clayton pun menyiksa Aladin dengan mencukur habis jenggot ikoniknya. Nah, ketika jenggotnya hendak dibakar oleh Clayton, hal itu malah membakar dirinya sendiri dan Aladin akhirnya berhasil bebas. Nah, pada bagian ini, di kota terjadi demo penolakan Aladin. Aladin yang sudah kehilangan jenggotnya dengan berpakaian seperti gembel, dia lalu mendatangi polisi yang berjaga dan mengatakan bahwa dia adalah Jenderal Aladin dan akan berpidato di PBB. Ketika rombongan mendekat, terlihat duplikat Aladin yang berada di dalam mobil bersama dengan pamannya Tamir. Di dalam gedung PBB, duplikat Aladin hendak melakukan pidatonya di mana pidato tersebut telah dirancang oleh Tamir. Sedangkan Aladin yang asli berada di jalan dan melihat siaran langsung bersama dengan para demonstran lainnya. Duplikat tersebut membuat kelucuan dengan cara meminum air kencingnya sendiri dan menuangkan sisanya ke delegasi Israel. Dia pun mulai berbicara dan mengatakan bahwa Hwadiyah akan menjadi negara demokrasi. Aladin asli yang menyaksikan dari luar, dia pun berusaha menerobos masuk ke pagar dan terjadilah keributan para demonstran. Di sini wanita bernama Zoe datang dan mengajak Aladin untuk pergi dari sana dan membawa Aladin ke Brooklyn menuju toko milik Zoe. Sesampainya di toko, terlihat toko Zoe mempunyai manajemen karyawan yang begitu buruk. Aladin dengan tingkah konyolnya lalu melakukan hal yang rasis seperti biasanya kepada orang-orang. Lalu dia pun pergi keluar toko. Nah, malam harinya Aladin berusaha kembali ke hotelnya, tapi malah diusir oleh polisi. Secara tidak sengaja, Aladin yang berada di luar, dia melihat Nadal sedang bekerja di Apple Store. Aladin pun membuntuti Nadal sampai masuk ke dalam sebuah kafe. Ternyata itu adalah kafe untuk mereka yang tidak menyukai Aladin. Aladin pun merasa heran melihat semua orang yang pernah dieksekusinya berada di sana. Tidak lama seseorang pun menanyakan namanya. Ketika hampir ketahuan dan mau dibunuh, Aladin pun diselamatkan oleh Nadal yang berpura-pura mengakui Aladin sebagai sepupunya. Aladin menanyakan kepada Nadal mengapa dia bisa berada di sana. Nadal menceritakan bahwa semua orang yang pernah dieksekusi Aladin sebenarnya tidak benar-benar dieksekusi. Mereka membuat perkumpulan orang-orang Hwadiyah di New York. Kemudian Aladin meminta kepada Nadal untuk membantunya merebut kekuasaan kembali. Mereka pun membuat sebuah kesepakatan. Nadal mau membantu Aladin dengan beberapa syarat, yaitu dia harus dikembalikan menjadi kepala riset untuk nuklir, dan ujung roketnya sesuai dengan keinginan Nadal, yaitu berbentuk bulat, bukan runcing. Dan Aladin dengan terpaksa menyetujui hal tersebut. Singkat cerita, tepat di siang harinya, terlihat konferensi pers di mana Tamir tengah menyiapkan konstitusi yang baru untuk Hwadiyah. Nah, di luar hotel, Nadal dan Aladin tengah mencari celah untuk melewati keamanan. Di sana dia melihat Zoe yang masuk dan keluar dengan sangat mudah, karena dia menyajikan buah-buahan untuk hotel tersebut. Nadal pun mempunyai rencana. Aladin akan bekerja untuk Zoe, dan ketika dia bisa masuk ke dalam hotel, mereka bisa menemukan duplikat Aladin dan menggagalkan rencana Tamir untuk merubah Hwadiyah. Di sini pun Aladin kembali ke toko Zoe. Dia meminta maaf dan siap untuk bekerja di tokonya. Aladin pun melakukan semua pekerjaan, mulai dari membersihkan toko hingga menjadi kasir. Tidak lama setelah itu, dia pun mendapatkan pesan dari Nadal dan menemukan jalan untuk masuk ke dalam gedung. Mereka berencana mencari titik lemah gedung dari atas. Nah, Aladin dan Nadal pun berpura-pura menjadi wisatawan yang akan menjalani tur dengan helikopter, sehingga mereka bisa melihat keadaan gedung dari atas. Di sana juga ada dua orang wisatawan lainnya. Nadal dan Aladin berbicara menggunakan bahasa Hwadiyah. Mereka membahas tentang mobil Porkes 911 dan ingin membelinya. Nadal mengatakan kalau di Amerika, dia harus mengunjungi tempat wisata seperti Empire State Building.
Nah, kedua wisatawan yang mendengar itu sepertinya mereka salah paham dengan apa yang dibicarakan oleh Nadal dan Aladin. Nadal menanyakan apakah Aladin masih mempunyai masalah yang mengganggunya. Aladin membuka jaket miliknya dan mengatakan kalau dia masih membawa penahannya. Ketika Aladin ingin menunjukkan kepada Nadal dan menghitung mundur, seorang wisatawan wanita lalu berteriak. Wisatawan tersebut mengira bahwa Aladin akan meledakkan dirinya. Karena hal itu, Nadal dan Aladin pun dipenjara. Tapi di sini Aladin diberi jaminan oleh Zoe dan dia pun bisa bebas. Namun Aladin yang tidak ada akhlak meninggalkan Nadal begitu saja di kantor polisi. Seiring berjalannya waktu, Aladin pun mulai tertarik dengan Zoe. Sementara itu di hotel, Paman Tamir melihat Aladin yang asli ternyata masih hidup. Untuk membereskan hal itu, Tamir pun mengirim Etra untuk menghabisi Aladin. Nah, di dalam toko, Aladin berniat memberikan hadiah kepada Zoe, yaitu mempersilahkan Zoe untuk memantap-mantapkan dirinya dengan mulutnya Zoe. Zoe yang terkejut lalu menolak dan menyuruh Aladin untuk mantap-mantap sendiri dengan dirinya. Karena Aladin tidak tahu cara untuk mantap-mantap dengan diri sendiri, Zoe pun memberitahu Aladin dan memberi instruksi dari jauh. Dan Aladin pun yang sudah tahu cara mantap-mantap dengan diri sendiri merasakan sensasi yang luar biasa. Dia seperti melayang-layang bebas di udara. Nah, setelah selesai dengan sikap yang tidak ada akhlak, Aladin kemudian menunjukkan bekas air maninya kepada semua orang. Setelah itu, tepat di malam harinya, Nadal menelpon Aladin. Aladin pun menceritakan tentang kegiatan masturbasinya yang sangat luar biasa kepada Nadal. Namun tidak lama, dia mendengar ada suara dari dalam toko. Ternyata suara itu berasal dari Etra, pengawal wanita yang disuruh Tamir untuk menghabisi Aladin. Dengan toket supernya, Etra pun menyerang Aladin dengan begitu beringas. Namun di sini, Aladin berhasil menyerang balik dan Etra pun tenggelam di dalam bak berisi air. Nah, pagi hari, Zoe yang telah datang ke toko, di sana dia mendapati keadaan toko yang sudah hancur berantakan. Terlihat Aladin tengah membersihkannya. Zoe menanyakan apa yang terjadi. Dan Aladin menjawab bahwa dia bermantap-mantap seorang diri semalaman. Karena pihak pemeriksa juga tepat berada di sana, kontrak dengan hotel pun dibatalkan. Karena hal itu, Zoe tidak dapat mengirim buah ke hotel tersebut. Aladin yang merasa bersalah akan membuat kontrak itu kembali. Dia melakukan perubahan besar kepada tokohnya Zoe. Setelah itu, Nadal pun menelpon Aladin dan mengatakan bahwa dia akan membeli jenggot palsu untuk Aladin. Tapi Aladin menginginkan jenggot yang asli. Karena hal itu, mereka akan mencuri jenggot orang yang sudah mati yang ada di iklan koran. Mereka pun masuk ke dalam dan menyamar sebagai orang yang ingin melayat. Di sini, ketika Nadal hendak memotong jenggot dari orang ini, mereka pun didesak oleh orang-orang yang sedang melayat. Dan untuk mempercepat aksinya, Nadal pun memenggal kepala orang yang telah mati tadi. Dan mereka berhasil kabur dengan jenggot asli beserta kepala si pemilik jenggot. Tepat di pagi harinya, Zoe pun mendapatkan kontraknya kembali untuk menyuplai buah-buahan ke dalam hotel. Namun tiba-tiba di dalam toko, ada seseorang yang mau melahirkan. Dan Aladin dengan pengetahuan medisnya yang begitu abal-abal, berusaha membantu melahirkan wanita ini. Dengan adegan yang cukup lucu, mereka berdua pun jatuh cinta dengan pegangan tangan di dalam rahim orang yang mau melahirkan ini. Benar-benar sangat good sekali mereka ini. Nah, di malam harinya, Aladin dan Zoe pun bermesraan di atas rooftop. Namun di sini, Aladin akhirnya memberitahu identitas aslinya kepada Zoe, bahwa dia adalah Jenderal Aladin dari Wadia. Zoe yang mengetahui itu merasa kecewa karena dia hanya dimanfaatkan Aladin untuk akses masuk ke dalam hotel. Aladin pun akhirnya diusir oleh Zoe. Nah, di sini Aladin lalu pergi ke kota. Dia melihat berita tentang rencana penandatanganan konstitusi yang akan dilakukan esok hari. Dan juga terlihat warga Wadia yang tidak menyukai Aladin. Aladin pun pergi ke sebuah jembatan untuk bunuh diri. Nadal yang datang pun mencegahnya. Dia meyakinkan Aladin bahwa demokrasi tidak bagus dan dia merupakan diktator terakhir yang masih tersisa. Dengan perkataan Nadal yang begitu menginspirasi, Aladin pun kembali bersemangat untuk merebut kembali konstitusi yang akan ditandatangani.
Nah, pagi hari di dalam ruang pertemuan, semua tengah bersiap untuk penandatanganan konstitusi Wadiah yang berubah menjadi demokrasi. Dan di atas atap, Aladin dan Nadal tengah mempersiapkan rencana mereka. Dengan usaha yang cukup sulit, akhirnya Aladin berhasil menyeberang ke gedung seberang. Ketika bertemu duplikat dirinya dan hendak membunuhnya, Aladin tidak tega untuk membunuhnya dan menyuruh duplikatnya untuk pergi sebelum Tamir membunuhnya. Dan di sini Tamir pun datang dan belum menyadari kalau yang ini adalah Aladin yang asli. Nah, di acara penandatanganan konstitusi ini, Aladin mencoba untuk merobeknya, tapi Tamir menahannya. Aladin memerintahkan untuk menangkap Tamir. Dia lalu merobek kertas dan membatalkan konstitusinya. Aladin pun berbicara tentang buruknya demokrasi, tapi ketika melihat Zoe, dia kembali berbalik dan menginginkan demokrasi yang sesungguhnya untuk Wadiah. Aladin pun ingin menjadikan Zoe sebagai istrinya. Tamir yang melihatnya mencoba untuk membunuh Aladin, tapi duplikatnya berhasil melindungi Aladin dan menahan tembakan dari Tamir. Dan terjadilah hal-hal konyol yang sangat mengherankan. Nah, 1 tahun setelah itu, pemilihan presiden untuk pertama kalinya di Wadiah akhirnya dilaksanakan. Dan Aladin memenangkan pemilu dengan sangat mutlak, walau dengan cara yang tidak ada akhlak. Dan akhirnya dia menikah dengan Zoe. Film pun berakhir dengan begitu mencengangkan. Ya, film ini dari segi cerita cukup seru untuk dinikmati dengan lelucon dan komedi satir yang terkandung di dalamnya. Ada plot-plot kecil yang mungkin tidak dibahas, karena plot-plot yang tidak disebut akan jauh lebih seru jika disaksikan secara langsung. Itulah rekap alur cerita dari film The Dictator. Jika kamu suka dengan alur cerita di film ini, tinggalkan juga pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.